Rekan-rekan akademia, apa kabar? Sabtu dengan video baru. Project UAS ya, mata kuliah pendalaman metodologi penelitian. Ada 81 tambah 6 berarti berapa itu? 87. Ini akan saya pilih tidak berurutan milihnya ya. Jadi saya kocok. Nanti seperti biasa saya akan komentarin ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Saya lengkapin menjadi 10. 9 10. Oke. Nah, ini terutama buat mahasiswa saya. Kita akan cek kira-kira kelengkapan mana saja yang ini judul. Oke, saya selalu mengkritisi judul yang menggunakan yang mencantumkan merek, nama perusahaan, nama instansi. Ini untuk mahasiswa. Ini judul namanya mungkin nggak boleh, jangan di ini ya, jangan nempel banget. Oke, ini tentang kependidikan. Saya cek daftar isinya. Daftar hadir. Daftar apa istilahnya? Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu harus mencerminkan, harus lengkap. Ini saya menemukan ini. Pengantar kewirausahaan BPPE ini apaan sih? Nama penerbitnya apa? Cek kelengkapan. Biasanya harus ada kota, harus ada nama penerbit ya. Terus kemudian kita cek lagi. Ini juga sama. Ini nggak ada kota, nggak ada kota. Lihat jurnal, jurnal juga tidak lengkap. Sohib ini juga tidak lengkap ya. Ini apaan? Ini jurnal atau apa? Ini nggak lengkap. Tolong di daftar pustaka, sorry nulisnya nggak benar. Oke, kelengkapan ya. Ini nggak lengkap dan bagi saya ini belum lulus. Terus saya cek berikutnya lagi. Link questionnaire. Nah, link questionnaire tuh enggak. Jadi di sini questionnaire harus dilampirkan. Ya. Tidak bukan sekedar link ya, enggak, tapi questionnaire harus dilampirkan. Itu sesuai dengan instruksi yang saya berikan kepada mahasiswa, dan ini Siti kamu harus lampirkan ya. Terus kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data itu saya selalu bilang, teknik analisis data itu terdiri dari ini nih. Lihat di buku panduan, teknik analisis data itu ada uji validasi, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Ya. Jadi apapun ini teknik analisis data, ini yang dimaksudkan ini mungkin ini adalah teknik uji hipotesis ini, bukan uji analisis data. Nah, ini nggak lengkap ya, teknik analisis data. Ini indikator, oke. Menjadi perhatian kita. Ini apaan sih? Saya selalu bilang di bab 3, hindari definisi. Ya, ini definisi. Ini juga sama nih. Cek bab 3 semua. Langsung to the point. Jadi teman-teman di bab 3 ini, kecuali kita menggunakan metode yang sangat berbeda, sangat unik, silahkan. Tapi dalam hal ini sampel. Menurut Sugiono sampel adalah bla bla bla. Pertama, kesalahan pertama, cara citasi. Yang kedua, ini nggak perlu ditulis lagi, langsung to the point. Ini lihat, pada penelitian ini populasi yang ditetapkan adalah siswa. Siti, ini kamu ngebahas populasi di sini.
Sementara di sampel kenapa dibahas lagi populasi gitu? Sampel adalah sampel, populasi adalah populasi. Oke, perbaiki ya. Ini juga ini sama nih. Kita kita kembali lagi jangan menggunakan definisi di situ. Waktu penelitian adalah ketika kita menyebarkan kuesioner, tempat penelitian adalah ketika kita di mana kuesioner itu disebarkan. Oke. Kita masuk ke sini ada hipotesis, hipotesis. Ini sumbernya nggak ada ini. Gambarnya nggak ada ini. Oke, saya tulis dulu ya. Semua tabel dan gambar harus ada caption atau keterangan ya. Terus ini tabel apa sih namanya? Ini kan nggak tahu saya nih. Ini tabel apa? Tabel hipotesis ya, mungkin. Mana sumbernya? Ini nggak ada sumbernya ini, sayang. Terus kemudian saya mengabaikan dulu konten ya. Ini tanda kutip ya. Tanda kutip berarti kutipan langsung ya. Kutipan langsung harus disertai nomor halaman pada sitasi. Ini nomor sitasinya ini nggak ada nomor halamannya ini. Sebentar, ini kan jam. Oke, saya Ctrl F. Kita cek daftar pustaka ada nggak? Jam petakis, jam petakis, jam petakis. Ada ya, jadi jam petakisnya ada 3. Oke, kita cek. Nah ini nih, istilah asing. Istilah asing itu gunakan italic untuk istilah asing. Ini lihat nih, hati-hati dengan kata kutipan kayak gini. Istilah asing, istilah asing. Ui. Tolong dicek lagi, diperbaiki. Dan ini hindari, ini lihat. Menurut, menurut. Please, kreativitasnya ya. Menurut. Ya, saya kreativitas dalam menulis awal kalimat. Harus selalu pakai kata menurut ya. Ya ini menurut. Jadi kayak tukang urut gitu, menurut terus. Oke. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ini di buku panduan ada sih sebetulnya. Itu satu praktis. Yang kedua teoritis. Jadi manfaat praktis itu sebentar. Jadi nggak ada tuh penelitiannya, manfaatnya untuk peneliti nggak dibahas. Untuk perpustakaan, untuk sekolah. Nah, untuk sekolah, nah ini oke nih. Kenapa? Karena kan tempat penelitian ya, berarti ini tempat penelitian. Kita kan ngomongin objek dan tempat penelitian. Jadi ada objek, ada subjek, bisa juga dibahas di situ. Jadi untuk siapa? Jadi untuk perusahaan. Ini kan tempat penelitiannya di sekolah nih. Berarti untuk sekolah manfaatnya apa penelitian ini gitu. Masa untuk perpustakaan? Nah, sementara teoritis penelitian ini pernah dibuat belum? Apakah topik seperti ini sudah dibahas, sudah diteliti oleh penelitian
terdahulu, gitu kan? Jika belum, maka, jika belum, maka eh, kayak manfaatnya ya, manfaatnya akan kayak memperluas gitu loh, memperluas topik, memperluas dan memperdalam topik. Jika sudah, cari perbedaan dengan penelitian terdahulu gitu. Misalkan terdahulu itu ini kan penelitian topiknya apa sih gitu, tentang kewirausahaan kan. Oh, misalkan yang ini kan dilakukan di SMK. Nah, maka di SMK ini ada nggak penelitian penelitian sejenis yang yang melibatkan mahasiswa siswa SMK gitu. Ya ini nih harus dicek. Tujuan penelitian ini juga sebaiknya masa gini, penelitian ini bertujuan untuk menguji, tapi di sini untuk mengetahui ya. Cek salah semua ya. Kita gunakan higher order thinking. Ini mahasiswa udah belajar nih higher order thinking. Tolong cek lagi ya. Oke. So far seperti itu dulu komentar dari saya. Ini belum lulus ya, seperti ini nih. Dimana saya harus masukin nilai. Ini mudah-mudahan kesalahan-kesalahan ini bisa mewakili ya. Jadi saya tidak akan memeriksa semuanya, tapi ini mewakili. Dan yang lain diharapkan eh, pada perusahaan di Jakarta. Perusahaan apa? Judul. Perusahaan apa? Industri apa? Ini di perusahaan di Jakarta. Ya Allah, di perusahaan apa? Bukan nama perusahaan ya, tapi perusahaan apa? Misalkan perusahaan gas gitu, di perusahaan di perbankan, di perusahaan apa gitu. Ini nggak jelas judul perusahaan apa, industri apa nggak jelas. Jadi ini harus diperjelas. Oke. Okay? Nah, ini saya selalu menyarankan agar profil ini ada di belakang ya, di bagian belakang. Ini cek tutorial pembuatan questionnaire. Ini sepertinya hilaf nih si Raihan, tolong cek lagi ya. Terus kemudian kita cek lagi daftar pustaka ada nggak. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka tuh dipilih ya. Gunakan Mendeley. Gunakan apa? American Psychology Association. Edisi 7. Ini salah semua ini. Salah semua ya. Dan ini udah berkali-kali diingatkan. Tolong ya Bapak Raihan. Analisis data sama aja uji validitas nih. Teknik analisis data ada uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis. Dan analisis data. Ini nih, mereka ngerti nggak sih data itu apa? Hapus dan analisis data. Ya, jadi cukup uji hipotesis saja. Loh kok
teknik pengumpulan data. Ini kan teknik pemilihan data. Mengapa membahas ini sampling, pemilihan sampling? Ini lihat nih, cek. Peneliti ini peneliti menggunakan non-probability sampling. Ini kan data, ya. Terus tiba-tiba ini purposive. Uhui. Tolong dicek ya. Kemudian definisi operasional. Ini beberapa sih? Oh, sebentar. Ini indikator mana? Gak lengkap ya ini di bab ini. Ini purposive ya. Ini Slovin tuh apaan sih? Slovin tuh udah jangan gunakan Slovin. Slovin tuh salah ya. Gak ada yang pakai Slovin. Populasi ya. Nah, ini nih di bab 3 hindari menggunakan definisi. Ini selalu diulang-ulang padahal saya juga selalu mengingatkan ya. Ini contohnya nih. Cek semua halaman. Cek semua halaman ya. Cek semua halaman bab 3. Ini langsung to the point. Ini sampel adalah ini nggak usah langsung aja dalam penelitian ini gitu kan. Nah, ini langsung aja di seperti ini. Yang ini dihapus nih. Yang ini dihapus. Mungkin biar terkesan banyak kali ya. Ini kan sampel. Berapa sampel yang akan dipakai? Kok sampelnya cuma 52? Cuma 52. Sampelnya 52. Terus uji hipotesis akan menggunakan SAM. Salah. Ini Raihan kamu nggak ini ya nggak belajar lagi nih ya. Untuk menggunakan Amos minimal 200 responden. Ini sepertinya cuma 52 datang ke satu kelas gitu ya. Enggak gitu ini. Jadi makanya jangan gunakan Slovin. Langsung aja minimal 200 gitu kan. Nah, ini purposive. Syarat purposive apa? Jadi ini harus belajar lagi sampling ya. Purposive itu ada syaratnya, purposive. Syaratnya apa gitu. Ini nggak ada. Dan mengapa purposive? Ini nggak ada, ini salah. Menurut Sugiono, udah nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi ada definisi. Langsung to the point. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah apa gitu. Nanti bisa gini, waktu penelitian adalah menurut Sugiono adalah gitu. Oh, come on. Ini kok jam kerindo ya? Sebentar, ini gimana sih?
Oh, dia perusahaannya Jamkrindo. Nah, bukan sekolah yang tadi. 52 responden. Oke. Jangan lakukan penelitian hanya di satu perusahaan agar jumlah responden lebih banyak lagi. Iyalah dia cuma di satu perusahaan. Rehan tolong perbaiki. Teknik pengumpulan data. Ini salah ya. Aduh. Teknik pengumpulan data tadi udah dibahas ya. Indikator mana? Cek cara penulisan artikel. Hampir sama persis ya. Jadi waktu membuat artikel, mahasiswa kan belajar tuh membuat kuesioner, mengumpulkan indikator. Ini nggak ada di sini. Ini nggak ada. Nih, pastikan semua sitasi ada di daftar pustaka. Saya cek Rifai ya, nggak ada di daftar pustaka. Sekarang Mulyadi coba. Mulyadi. Nggak ada di daftar pustaka. Oke, kita cari. Riyadi, ini ada Riyadi. Ridwan. Riyadi Selamat ya. Oh, Mulyadi. Nggak ada ini Mulyadi. Nggak lengkap berarti. Rifai. Rifai nggak ada. Adanya Riyadi. Oke, jadi tidak lengkap ini daftar pustakanya. Ambarwati, kita cek Ambarwati. Ambarwati ya, Ambarwati. Ada ya, 2016 Ambarwati. Oke. Yulita. Nggak ada di perpustakaan si Ibu Yulita ini. Di daftar pustaka nggak ada nama Yulita. Ya, nggak ada. Oke. So, banyak hal yang belum lengkap dari sini. Kita cek model penelitian. Ada hal 5H. Oke. Ya, so ini saya tutup. Urusan asuransi di Jakarta. Oke. Ini tidak ada kuesionernya di komentar saya yang dulu. Sekarang ada nggak? Kuesioner sudah ada. Oke, good. Kuesioner. Ini fontnya entah pakai apa ini. Tidak konsisten ya. Seharusnya Times New Roman. Ini sepertinya Arial. Nah, ini nih Times New Roman. Ini nomor 4 ke bawah udah berubah lagi. Tolong dicek. Ini saya bingung nih. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pertanyaan-pertanyaan berikut? Dengan
pernyataan-pernyataan berikut. Tiba-tiba ada promosi. Apa ini maksudnya? Ya, cek indikator. Ini apaan sih? Indikatornya apa sih? Terbaik yang pernah saya miliki, nyaman. Ini pernyataannya apa? Berbahaya untuk kesehatan. Apa yang berbahaya, darling? Tolong di ini WC, ini R ya. Indikator R dan WC. Tidak ada subjek. Membingungkan. Percayaan kurang memadai. Apa? Yang kurang memadai itu percayaan apa? Secara umum jenis pekerjaan yang jenis pekerjaan yang saya lakukan ini benar. Kondisi di mana saya melakukan pekerjaan saya sangat baik. Saya puas, oke. Saya berkeinginan, oke. Ya, makanya di bab 3 ini penting banget indikator. Uji validitas oke, reliabilitas oke, uji hipotesis dia akan menggunakan SAM oke. Nah, berarti cari indikator yang lengkap dengan subjek. Ya, jadi kalau begini doang, so what gitu loh, nggak jelas ini. Nah, ini yang benar nih, I speak positively, saya berbicara positif. Ini nggak jelas ini, best I ever had, apa? Ya, ini menurut saya bab 3 belum lengkap. Populasi ini nggak bisa begini, ya. Buat dalam kalimat. Ini Arif, ya, buat dalam kalimat. Bukan seperti ini, populasi titik 2, sampel titik 2, nggak kayak gitu. Oke. Hipotesis oke. Terus kemudian oke, jadi seperti itu. Oh, oke. Saya sudahi video ini, rekan-rekan akademia. Kembali lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki lagi. Sampai ketemu lagi pada video saya berikut.